bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ika Widyaningsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 sore, mahasiswa dari Institut Ahmad Dahlan. Oke, video ini akan membahas tentang tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Khoiriyah MPDI. Oke, di sini ada 6 pertanyaan yang berhubungan dengan mata kuliah tafsir Tarbawi. Dan video ini saya akan menjawab 6 pertanyaan. Pertama adalah tafsir digunakan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menerangkan masalah-masalah yang masih samar dan belum jelas. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu jelaskan fungsi spesifik dari tafsir ini. Nah, jawabannya adalah tafsir punya peran penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin masih samar buat kita. Yang pertama, tafsir membantu kita memahami arti kata-kata dan istilah dalam Al-Quran, terutama ya udah jarang dipakai atau punya makna khusus. Yang kedua, tafsir juga mengungkapkan konteks historis dan latar belakang kenapa suatu ayat itu diturunkan. Jadi, kita bisa tahu kenapa dan bagaimana ayat itu muncul. Nah, selain itu, tafsir juga menjelaskan hukum-hukum syariat yang jadi dasar hukum Islam. Jadi kita tahu nih bagaimana caranya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat membantu menjawab pertanyaan atau keraguan yang sering muncul, sehingga kita nggak bingung dan bisa memperkuat pemahaman. Lebih dalam lagi, tafsir bisa mengungkapkan makna spiritual dan ayat-ayat Al-Quran yang membantu meningkatkan pengalaman spiritual kita. Nah, tafsir juga menghubungkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya yang menunjukkan kesatuan pesan dalam Al-Quran. Nggak cuma itu, tafsir juga mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan alam semesta, menjelaskan bagaimana ajaran Islam terkait dengan penemuan ilmiah. Nah, terakhir, tafsir memberikan aplikasi praktis dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita menjalankan agama dengan cara yang relevan dan bermakna. Jadi, tafsir ini benar-benar membantu kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan lebih dalam dan komprehensif. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah Al-Quran dan Al-Hadis mengandung panduan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap murid-muridnya? Jelaskan mengapa hal ini penting untuk dibahas dan kitab suci dalam Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis memang memberikan panduan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan oleh guru terhadap murid-muridnya. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan serta tanggung jawab seorang guru dalam mengajar dan membimbing. Contohnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan memiliki nilai yang tinggi dalam Islam. Ada hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini berarti guru sebagai pemimpin dalam kelas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa murid-muridnya menerima pendidikan yang baik dan dievaluasi secara adil dan tepat. Evaluasi pendidikan penting untuk dibahas dalam kitab suci dan hadis karena beberapa alasan. Yang pertama, yaitu evaluasi membantu memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif. Dengan mengevaluasi, guru bisa mengetahui sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang diajarkan dan bisa menyesuaikan metode pengajaran jika diperlukan. Kedua, evaluasi juga merupakan bentuk tanggung jawab guru terhadap murid-muridnya. Dengan melakukan evaluasi, guru menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan akademik dan moral murid. Membahas evaluasi pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang berkualitas dan membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Oke, lanjut. Yang nomor 3,
Bagaimana nih pandangan para musafir tentang berbagai tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Para musafir punya pandangan yang beragam tentang tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah membentuk karakter dan akhlak yang mulia, karena banyak ayat dan hadis yang menekankan pentingnya moralitas. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi nggak cuma ilmu agama, tapi juga ilmu umum yang bermanfaat buat masyarakat. Mereka juga sepakat kalau pendidikan harus seperkuat keimanan kepada Allah. Jadi tujuan utama pendidikan adalah mengenalkan kita pada pencipta dan memperdalam pemahaman agama. Terus, pendidikan juga harus meningkatkan kualitas hidup karena banyak panduan dalam Al-Quran dan hadis tentang kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan kita. Selain itu, pendidikan dalam Islam bertujuan mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, kita diajak sukses di dunia tanpa melupakan tujuan akhir, yaitu kehidupan di akhirat. Para musafir juga melihat bahwa pendidikan harus membentuk masyarakat yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hidup damai yang diajarkan dalam Islam. Intinya, pendidikan dalam pandangan para musafir ini intensif ya, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial yang semuanya saling berkaitan untuk membentuk individu dan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pertanyaan nomor 4 adalah sebutkan model pendidikan akhlak yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pendidikan dengan keteladanan uswatun hasanah, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Contoh, Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, pendidikan dengan nasihat dan peringatan atau mu'izzah. Pada surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik-baik. Nah, contohnya yaitu memberikan nasihat dan peringatan dengan cara yang baik-baik dan bijaksana. Misalnya nih, menasihati anak-anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang agar mereka belajar dan memahami nilai-nilai akhlak yang baik. Seterusnya yaitu ada pendidikan dengan ketegasan dan kedisiplinan, yaitu pada surah Al-Luqman ayat 17, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia yang mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, contohnya adalah yaitu menerapkan disiplin dalam melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan perbuatan baik lainnya. Ini mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ini banyak ya contoh-contohnya dalam pendidikan dengan pengulangan dan pembiasaan. Untuk pertanyaan nomor 5 adalah yaitu tentang banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang bisa menginspirasi pengembangan sains dan teknologi di era globalisasi saat ini. Sebutkan beberapa ayat dan hadis tersebut, namun demikian mengapa umat Islam masih tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi? Nah, dalam Al-Quran dan hadis ada banyak ayat dan hadis yang bisa menginspirasi pengembangan sains dan teknologi. Misalnya, yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 20 juga mengajak kita untuk melihat dan mempelajari kejadian di bumi sebagai bentuk penelitian. Selain itu, ada surah Az-Zumar ayat 9 menunjukkan bahwa pengetahuan itu penting, dan surah Ar-Rum ayat 48 menggambarkan fenomena alam yang bisa kita pelajari dalam ilmu metodologi. Masih tertinggal dalam sains dan teknologi. Karena apa? Yaitu adanya keterbatasan infrastruktur seperti laboratorium dan teknologi modern juga jadi masalah. Selain itu, keterbatasan akses dan sumber daya terbaru, kurangnya dukungan berkelanjutan, kadang-kadang fokus pada aspek sosial dan keagamaan juga mengurangi perhatian terhadap
pengembangan ilmiah. Nah, untuk mengejar ketinggalan tersebut, umat Islam perlu lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan, penelitian, dan infrastruktur ilmiah, serta memperkuat kolaborasi internasional dengan mengikuti inspirasi dari Al-Quran dan hadis, serta mencontoh ilmuwan muslim terdahulu. Kita bisa bergerak maju dalam sains dan teknologi. Apakah benar bahwa masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, politik, semuanya tercangkup dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, sebutkan dalil yang membahasnya dan mengapa hal tersebut penting untuk dibahas. Al-Quran dan hadis mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Berikut beberapa dalil yang membahas masalah-masalah tersebut, yaitu pada surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, pentingnya pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu serta masyarakat. Al-Quran mendorong umat Islam untuk mengejar ilmu pengetahuan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan masyarakat. Nah, untuk masalah sosial, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Nah, apa sih pentingnya? Yaitu menunjukkan penting saling menghormati dan berinteraksi dengan baik antara berbagai kelompok sosial. Pendidikan sosial dalam Islam mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sosial serta etika dalam bergaul. Nah, untuk masalah ekonomi, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir. Nah, maksudnya adalah Al-Quran mengatur prinsip-prinsip ekonomi termasuk tentang sedekah, zakat, dan keadilan ekonomi. Nah, untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, untuk masalah budaya, yaitu pada surah Al-Anfal ayat 46, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu bertengkar, maka kamu akan menjadi gagal dan kekuatanmu akan hilang. Nah, maksudnya Al-Quran dan hadis mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Budaya dalam Islam harus mencerminkan nilai-nilai agama dan menjaga keharmonisan sosial. Nah, yang terakhir adalah masalah politik, yaitu pada surah An-Nisa ayat 58, yaitu, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Yaitu Al-Quran memberikan panduan tentang pemerintahan dan hukum, menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Ini relevan banget ya untuk membangun sistem politik yang adil dan transparan.